warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita akan membincangkan hal keseharian ini sahabat-sahabat sekalian. Ini terkait dengan memahami perempuan. Hari ini kita disuguhi fenomena di mana perempuan itu punya kegemaran memposting foto-foto cantiknya di ruang-ruang publik melalui media sosial. Kemudian perempuan juga sekarang itu kalau bepergian walaupun sendiri itu pasti dandan. Di satu sisi banyak para penceramah atau laki-laki bahkan itu yang mempersoalkan hal tersebut tanpa mencoba memahami fakta empirisnya secara psikologis. Jadi begini sahabat-sahabat sekalian, secara psikologis perempuan itu selalu memposisikan dirinya sebagai objek, sedangkan laki-laki itu adalah subjek. Hatta pada saat sekarang di zaman bagaimana perempuan itu sudah memperjuangkan kesetaraan gendernya, tetapi tidak bisa dihindari bahwa harus diakui perempuan itu secara psikologi itu memang selalu memposisikan dirinya sebagai objek. Objek itu begini, misalnya dalam soal dipandang dan memandang. Maka secara psikologi perempuan itu selalu memposisikan dirinya sebagai pihak yang suka untuk dipandang. Memang sudah menjadi kebutuhan secara psikologis bahwa perempuan itu ingin selalu terlihat cantik, bukan hanya di depan suaminya tetapi juga di depan semua orang. Saya ulangi, memang sudah menjadi kebutuhan secara psikologis bahwa perempuan itu ingin selalu dipandang, terlihat, tampil cantik. Bukan hanya di depan suaminya, tapi juga di depan semua orang. Ada kepuasan secara psikologi ketika perempuan itu tampil cantik, tampil menarik, tampil glowing, dan mendapatkan pujian-pujian. Bahkan kepuasan ini bukan hanya terkait dengan kepuasan psikologis. Bagi orang-orang tertentu atau perempuan-perempuan tertentu, itu juga terkait dengan kepuasan seksual. Artinya, perempuan itu bahkan bisa menikmati pujiannya itu yang berujung pada kepuasan-kepuasan biologis. Nah, ini fakta-fakta yang kadang-kadang kita tidak pahami. Ini adalah fakta empiris secara psikologi dan ini adalah hasil daripada penelitian atau survei. Ini yang sering kita lupa. Bahwa kalau kita bicara agama, bicara hukum fikih misalnya, kita seringkali melupakan bahwa para ulama sebetulnya juga melakukan survei-survei. Survei ini tentu tetap ada sampling errornya, tetap ada pengecualiannya, tetapi ini berlaku secara keseluruhan. Hampir semua perempuan itu seperti itu. Contoh hukum yang dihasilkan dari hasil survei itu kan hukum terkait paling lama dan paling sedikitnya haid misalnya. Itu kan dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan melakukan survei, bertanya kepada dengan metode wawancara atau kuesioner kepada perempuan-perempuan yang ditemunya di persimpangan gitu ya. Nah, ini para ulama sebenarnya juga sudah melakukan survei dan memberikan kesimpulan bahwa memang bagi perempuan itu ada kebutuhan secara psikologis dan biologis untuk tampil cantik, tampil menarik di depan semua orang. Bukan hanya di depan suaminya,
tapi di depan semua orang, di depan semua laki-laki, bahkan di depan semua orang, dia akan menemukan suatu kepuasan. Bahkan kepuasan ini bisa sampai pada tingkat kepuasan biologis. Itu kenapa kan ada tuh ajaran yang mengatakan bahwa perempuan itu dianjurkan untuk tidak berdandan ketika keluar rumah, kecuali ketika keluar rumah berserta suaminya. Nah, kalau di rumah untuk suaminya itu justru dianjurkan untuk berdandan. Ketika ada anjuran seperti ini, mestinya kita juga berpikir secara logika, kenapa anjuran itu ada. Nah, secara logika tentu ada alasannya, tidak terjadi demikian saja tanpa alasan. Itu sahabat-sahabat sekalian. Alasannya kenapa perempuan yang bisa melakukan hal itu nilainya sangat tinggi, karena memang tidak mudah bagi perempuan itu melakukan hal tersebut. Karena ketika dia mampu melakukan hal tersebut, berarti dia melawan kodrat atau fakta empiris secara psikologi di dalam dirinya. Nah, ketika dia mampu melawan sesuatu yang memang secara empiris itu fakta, maka wajar kalau yang melakukannya itu dinilai secara tinggi. Kalau disuruh melakukan sesuatu yang nilainya tidak seberapa atau sesuatu yang tidak berat, tentu nilainya tidak akan tinggi kalau sesuatu itu berat dilakukan. Begitu sahabat-sahabat ya. Ini menjawab fakta bahwa walaupun sudah dipersoalkan oleh para penceramah, disampaikan mungkin oleh para suami, tetapi memang sangat berat bagi perempuan itu untuk menghindari memposting foto-foto cantiknya, video-video cantiknya di media sosial, untuk menghindari tidak berdandan ketika bepergian tanpa suaminya. Karena memang itu ada kebutuhan psikologi. Makanya kan kalau perempuan itu lebih suka kalau dapat pujian. Ketika dia berdandan dipuji. Kita juga sebagai laki-laki dianjurkan untuk memuji, menyampaikan bahwa pakaianmu bagus, wajahmu cantik. Kan itu ada kebutuhan psikologi. Nah, ketika dia tidak mendapatkan pujian-pujian itu dari orang terkasih, orang tersayangnya, maka ya secara psikologi dia bisa saja mencari kepuasan psikologi itu dari pujian-pujian orang lain. Itu sahabat-sahabat sekalian, memang faktanya itu seperti itu. Jadi ini barang sepele yang sudah dipersoalkan, diperdebatkan, diceramahkan, tetapi memang sangat sulit untuk dilaksanakan. Kenapa sulit dilaksanakan? Karena ketika membahas barang tersebut itu mengesampingkan fakta-fakta empiris secara psikologis. Jadi secara psikologi dan secara biologis bahkan perempuan itu bisa mendapatkan kepuasan biologis hanya dengan dipuji, dipandang begitu. Kalau laki-laki kan memandang, melihat, memuji begitu. Nah, kalau perempuan terhadap laki-laki, kadang-kadang perempuan itu tidak terlalu peduli soal paras wajah laki-laki yang disukainya, yang dicintainya. Bahkan sebaliknya juga, laki-laki juga seperti itu. Dia kadang tidak peduli dengan penampilannya, dengan paras wajahnya, dengan potongan rambutnya, dan lain sebagainya. Karena memang laki-laki tidak punya kebutuhan psikologis secara seperti itu. Kalau ada laki-laki yang punya kebutuhan psikologis seperti itu, berarti laki-laki itu agak keperempuan-perempuanan. Ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya ulangi lagi, bagaimana kita seharusnya memahami perempuan. Ya, maksud saya jangan hanya dilihat dari soal ketentuan-ketentuan formalnya itu. Kita mesti juga pahami itu bahwa secara psikologi memang perempuan punya kebutuhan untuk ingin dipandang, ingin dilihat. Bahkan kalau yang melihat itu
decak kagum, dia sangat lebih puas lagi. Di perempuan tuh kalau jalan dia dengan pakaian yang bagus, dengan penampilan yang mempesona, banyak pandangan mata, dia itu mau mendapatkan kepuasan-kepuasan tersendiri. Mungkin juga demikian ketika dia buat video sedang jalan-jalan, sedang di warung kopi, sedang dengan temannya, kemudian diposting di TikTok, di Facebook, di mana-mana. Kemudian dia pakai foto profil yang paling cantik. Kemudian ya begitu. Itu memang ada kebutuhan-kebutuhan psikologi. Bahkan ada kebutuhan-kebutuhan biologis. Itu fakta empirisnya seperti itu. Makanya sekali lagi Rasulullah itu menganjurkan bagi perempuan hendaknya itu menghindari berdandan berlebihan ketika dia berjalan keluar rumah tanpa didampingi oleh suaminya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan kebutuhan psikologis dan biologisnya itu supaya bisa terkendali. Karena perempuan kalau sudah dia tampil sedemikian mempesona, orang yang melihat terpesona, kemudian yang melihat itu memuji, itu bisa apa namanya, perempuan itu bisa kehilangan kesadaran gitu ya, bisa kehilangan, maksudnya bisa melayang begitu, bisa melayang, dan kemudian dia merasa tertarik kepada yang memujinya itu. Makanya Rasulullah mengeluarkan anjuran-anjuran itu. Maksud saya pahami anjuran-anjuran itu juga dengan melihat fakta-fakta empirisnya secara psikologi, sehingga kita bisa mengambil sikap yang paling tepat lah kalau kita bicara soal hal-hal tersebut. Itu begitu sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi bagaimana memahami perempuan dalam soal berdandan, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa secara psikologi memang perempuan itu selalu memposisikan dirinya sebagai objek, sebagai yang ingin dipandang, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin sanjungannya itu diperdengarkan ke orang lain, ke semua orang. Dia ingin dikatakan cantik di depan semua orang, dia ingin dikatakan menarik di depan semua orang. Nah, begitu. Itu kira-kira begitu ya, baik ketika di depan kita maupun di depan semua orang, bahkan dia di depan semua orang. Nah, kira-kira begitu. Kalau dia tidak mendapatkannya dari kita, ya secara refleks, secara otomatis dia agak sulit tuh mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan dia mendapatkan itu. Maka apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, ya secara refleks itu digunakan sama mereka begitu. Jadi nggak bisa jalan sedikit dandan cekrek foto kirim, cekrek foto kirim untuk bikin video, bikin apa. Kadang-kadang ya di TikTok itu macam-macam lah tingkah laku mereka itu. Ya tujuannya hanya itu saja sebetulnya. Dia ingin mendapatkan kepuasan secara psikologis bahkan biologis untuk mendapatkan pujian sebagai objek yang dipandang, dilihat, disanjung, dipuja-puji. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.